Selamat siang adik-adik menegak pramuka kelas 10 angkatan 2021-2022. Selamat, minggu kemarin Anda sudah sah menjadi anggota penegak pramuka SMK Xaverius Palembang. Baik, pada siang hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kepramukaan. Sebelum kita memulai pertemuan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas atau belajar mengenai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Oke. Sebelum kita memulai pertemuan kita, mari kita melakukan tepuk pramuka. Ya. 2 kali tepuk pramuka. Oke, terima kasih untuk 2 kali tepuk pramukanya. Baiklah, langsung saja materi akan saya sampaikan mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Memahami tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Dasarnya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2, di mana bunyinya adalah pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwakan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas pokok gerakan pramuka ialah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, dan mampu membina serta mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik. Fungsi AD/ART gerakan pramuka. Yang pertama, landasan hukum dalam pengambilan kebijakan gerakan pramuka. Yang kedua, sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepramukaan. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga gerakan pramuka itu dapat diperbarui setiap 5 tahun sekali pada acara Munas, Musyawarah Nasional. Tujuan disahkan anggaran dasar anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Yang pertama, dalam rangka meningkatkan peranan gerakan pramuka diperlukan anggaran dasar yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi seluruh gerakan pramuka Indonesia, sehingga secara efektif dapat dijadikan landasan kerja gerakan pramuka Indonesia. Yang kedua, anggaran dasar gerakan pramuka perlu dijabarkan dalam anggaran rumah tangga, dan oleh karena itu anggaran rumah tangga tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar gerakan pramuka. Jadi yang paling dasar itu adalah anggaran dasarnya, baru anggaran rumah tangga. Anggaran dasar gerakan pramuka itu dasarnya adalah keputusan Presiden nomor 104 tahun 2004 tertanggal 18 Oktober tahun 2004, terdiri dari pembukaan,
12 bab dan 38 pasal. Ini disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Ya. Apa saja isinya anggaran dasar Gerakan Pramuka? Itu yang pertama berisikan mengenai nama, status, tempat, dan waktu. Ya, kalau di SMK Xaverius itu pangkalannya namanya Pangkalan SMK Xaverius Palembang. Kemudian kita mempunyai ambalan 2, Sultan Agung dan Cut Mutia. Sultan Agung itu untuk yang laki-laki, Cut Mutia itu untuk yang perempuan. Dengan gugus depan nomornya 16.077, 16.078. Lalu yang kedua, asas, tujuan, tugas pokok dan fungsi. Yang ketiga, isinya sifat, upaya dan usaha. Yang keempat, sistem AMONG, prinsip dasar, metode kepramukaan, kode kehormatan, moto dan kiasan dasar. Yang kelima, berisikan tentang organisasi, struktur-struktur organisasi, lalu musyawarah dan referendum. Yang ke-7, pendapatan dan kekayaan. Yang ke-8, atribut. Yang ke-9, ada anggaran rumah tangganya. Yang ke-10, pembubaran. Yang ke-11, perubahan anggaran dasar. Yang ke-12, penutup. Lalu anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka itu dasarnya adalah Surat Keputusan Kuartir Nasional nomor 086 tahun 2005 tertanggal 31 Mei tahun 2005, terdiri atas 15 bab dan 122 pasal. Ini disahkan oleh Ketua Kuartir Nasional. Isinya anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka itu yang pertama adalah nama dan tempat. Itu sama seperti tadi yang saya jelaskan di anggaran dasar, nama dan tempatnya, pangkalan kita, ya, ambalan serta gugus depannya. Lalu yang kedua adalah asas, tujuan dan tugas pokok, sasaran dan fungsi. Yang ketiga, kepramukaan, sifat dan upaya. Yang keempat, sistem AMONG, prinsip dasar, metode kepramukaan, kode kehormatan, moto dan kiasan dasar. Yang kelima, organisasi. Yang keenam itu isinya anggota, lalu ada pramuka utama, kepengurusan, bimbingan, ada musyawarah, rapat kerja dan referendum, lalu ada pendapatan dan kekayaan, lalu ada atribut, kemudian pembubaran, lalu lain-lain dan penutup. Baiklah, untuk yang selanjutnya Kak Agnes akan melanjutkan materi. Oke, baiklah. Sifat-sifat Gerakan Pramuka adalah Gerakan Kepaduan Indonesia. Terus, organisasi pendidikan yang anggotanya bersifat sukarela, tidak membeda-bedakan suku, ras, golongan, dan agama. Bukan organisasi sosial, politik, bukan juga underground, or sospol, dan tidak menjalankan politik praktis. Sifat-sifat Gerakan Pramuka itu juga membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan di luar sekolah dan luar keluarga. Kemudian menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, Gerakan Pramuka dalam mencapai tujuan melakukan usaha itu ada menanamkan dan menumbuhkan budi pekerti luhur, baik di mana kalian harus memantapkan mental, moral, fisik, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Dari yang sudah dibacakan tadi, maka akan tersempulah melalui IMT-AKI atau IMTAKI, kemudian berujung kepada kerukunan beragama, kemudian akan mengingat kepada pengamalan Pancasila. Pengamalan Pancasila kita ada 5 sila dan itu sudah mengandung makna-maknanya. Kemudian
Dari Pancasila kita lanjut kepada peduli sesama dan alam, di mana anak-anak pramuka itu sangat peduli sesama dan mencintai alam. Jadi tidak merusak kehidupan alam. Karena apa? Sesama kita adalah makhluk hidup, maka alam pun juga memiliki kehidupan. Kemudian juga ada juga teknologi. Karena era globalisasi sudah semakin canggih, maka kita akan lebih banyak mengenal teknologi, baik secara nyata maupun tidak nyata. Kemudian IMT AKI, ya. Jadi itu akan berlanjut. Kemudian gerakan pramuka dalam mencapai tujuan melakukan usaha juga ada, yaitu memupukkan dan mengembangkan yang pertama rasa cinta dan setia pada tanah air dan bangsa, kemudian persatuan dan kebangsaan, kemudian persaudaraan dan persahabatan nasional atau internasional, kemudian rasa percaya diri, sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif, dan rasa bertanggung jawab dan disiplin. Kemudian ada jiwa dan sikap kewirausahaan. Kemudian ada jiwa kepemimpinan. Kemudian ada membina dan melatih jasmani, panca indera, daya pikir, penelitian, kemandirian, sikap otonom, keterampilan, dan hasta karya. Jadi untuk dalam menuju gerakan pramuka, kalian bebas melakukan apapun, tetapi dengan koordinir dan rasa tanggung jawab, serta punya kreativitas yang tinggi. Kalian bisa tuangkan dalam gerakan pramuka tersebut. Nah, untuk gerakan ini juga kalian ada yang menopangi. Gerakan kita harusnya menepati apa yang dinyatakan Badan Powell, kesetiaannya sejati, tradisi, dan kita tidaklah dengan menyuruh anak-anak latihan tali temali dan main-mainan semboyan atau permainan seperti orang Indian di hutan belukar, tetapi membantu anak-anak pemuda itu menjadi warga negara yang jujur, efisien, setia, dan bertanggung jawab. Tidak hanya bagi masyarakat dan tanah air sendiri, tetapi juga bagi seluruh dunia. Ini adalah moto dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dalam konferensi pramuka sedunia di Tokyo pada tahun 1970. Baiklah, sekian perjumpaan kita kali ini. Sekian pemaparan dari materi pada siang hari ini, yaitu ADART. Bagi adik-adik yang ingin lebih lengkap lagi, karena ini adalah masa daring, maka harus bersabar dan lebih banyak lagi mencari ilmu tentang pramuka. Mungkin di SMP tadi sudah pernah belajar pramuka mengenai ADART, ataupun banyak macam-macam dari kalian yang sudah belajar. Nah, untuk kalian semua bagi yang belum pernah belajar mengenai pramuka, maka disinilah kakak harapkan kalian ikut terus kegiatan ini, kegiatan daring, karena pramuka ini adalah sifatnya wajib. Dan pesan kakak adalah saya tugaskan kepada seluruh sekretaris baik dari AKL 1 sampai TKJ untuk melaporkan kepada kakak siapa saja yang belum mengikuti daring pada hari ini dan apa keterangan adik-adik yang tidak mengikuti daringnya. Oke, ini saja pesan dari kakak. Tolong disiapkan dan diserahkan ke saya. Saya tunggu sampai nanti malam. Oke, saya tunggu sampai nanti malam untuk kehadiran kalian, ya. Jadi kalau bagi kelasnya yang tidak menjadwalkan atau melaporkan kepada saya, maka nanti akan saya hubungi masing-masing wali kelasnya. Bisa dimengerti semuanya sampai di sini?
Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan jaga jarak, selalu cuci tangan. Oke, untuk minggu depan kita akan ada juga tetap pramuka secara daring, yaitu mengenai sandi. Jadi saya harap minggu depan mulai aktif untuk mengikuti kegiatan daring, dan silakan dicatat apa-apa saja pertemuannya dari awal hingga akhir. Ketika nanti kakak tanya, itu bisa dijelaskan kepada kakak. Oke, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa hari Jumat jam 1 sampai dengan setengah 2 pramuka akan dilakukan secara daring. Sampai jumpa dulu, karena tadi sudah dibuka dengan doa, maka hari ini akan ditutup dengan doa. Baiklah, karena selesai acara kegiatan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita tutup dengan doa dulu, supaya apa yang sudah kita kerjakan dari awal hingga akhir kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sambil kita mengakhiri kegiatan kita, 2 kali tepuk pramuka.